A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Mentari Pagi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membagikan yaitu 3 surat pendek yang dibaca pada malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa penting yang kerap diperingati oleh umat Islam. Pada momen istimewa itu mukjizat terbesar Rasulullah SAW yaitu Al-Quran diturunkan pertama kalinya kepada beliau melalui malaikat Jibril. Nuzulul Quran terjadi pada malam ke-17 Ramadan. Dalil mengenai peristiwa ini termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkumul syahra fal liyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu siapapun di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu Ramadan, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah sesungguhnya menghendaki kemudahan atasmu dan tidak menghendaki kesulitan. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, mengutip buku Travel in Ramadan oleh Ummu Aisyah, saat mendapat wahyu pertama kali Rasul tidak bisa membaca. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk membaca melalui surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Peristiwa itu terjadi saat Rasulullah menginjak usia 40 tahun. Setelah turun surat Al-Alaq, Al-Quran kemudian diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Di Indonesia malam Nuzulul Quran selalu diperingati. Berkaitan dengan itu, ada sejumlah surat yang dianjurkan untuk dibaca pada momen istimewa tersebut. Malam Nuzulul Quran, baca surat apa? Ustadzah Ummi Al-Khalil dalam bukunya yang berjudul tentang bagaimana surga merindukanmu mengatakan ada sejumlah amalan yang bisa dikerjakan pada malam Nuzulul Quran. Salah satunya tadarus. Rutin membaca Al-Quran saat Ramadan akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Misalnya
dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berkaitan dengan itu ada sejumlah ayat yang dianjurkan untuk dibaca pada malam nuzul Quran. Surat antara lain yang bisa dibaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Imran. Sebab ketiga surat itu kerap diamalkan Nabi Muhammad SAW selama bulan nuzulul Quran. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu an. Pada suatu malam di bulan Ramadan, aku salat bersama Rasulullah di dalam bilik yang terbuat dari pelepah kurma. Beliau memulai solatnya dengan membaca takbir. Selanjutnya beliau membaca doa. Selanjutnya beliau memulai membaca surat Al-Baqarah. Saya pun mengira bahawa beliau akan berhenti pada ayat ke-100. Ternyata beliau terus membacanya. Saya pun kembali mengira beliau akan berhenti pada ayat ke-200. Ternyata beliau terus membaca hingga akhir surat Al-Baqarah dan terus menyambungnya dengan surat Al-Imran hingga akhir. Kemudian beliau menyambungnya lagi dengan surat An-Nisa hingga akhir surat. Setiap kali beliau melewati ayat yang mengandung hal-hal yang menakutkan, beliau berhenti sejenak untuk berdoa memohon perlindungan. Sejak usai dari salat Isya pada awal malam hingga akhir malam, di saat Bilal memberitahu beliau bahawa waktu salat subuh telah tiba, beliau hanya salat 4 rakaat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Sahabat mencari pagi yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.